Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melaksanakan observasi ya, dalam kegiatan supervisi kelas, yang mana Ibu Lili ya, yang akan saya observasi nanti. Ini adalah kegiatan observasi ya. Ya Bu Lili ya. Iya Bapak. Ya, selamat dulu. Selamat. Ya, sehat ya. Alhamdulillah Oke. sehat. Nyantai aja. Saya juga nyantai. Ya, Bu Lili ya. Bu Lili ini sudah melaksanakan dan membuat apa yang pertama? Ini yang tadi dokumen buat supervisinya. Kemudian administrasi mengajar, kemudian tugas tambahan, tambahkan pembelajaran. Ini berapa halaman kok ini? Saya nggak hitung halamannya Pak. Nggak berapa lama waktunya? Oh, kalau buat perangkat mah paling karena sudah ada ya Pak, paling ganti tahunnya saja. Yang diganti paling kalau promes atau itu apa gitu ya, ya cuma ganti tahun aja. Nggak tambah-tambahan, terbaru update gitu ya? Nggak ada. Ya, Emang apa harus yang diganti? ya kan Paling supaya yang lama itu ada pembaruan, diupdate, ditambah-tambah, ya, yang terbaru gitu. Yang dulu di itu lagi kan udah usang, jadi harus ada pembaharuan. Ya. Oke, ya. Siap Bapak. Ya, saya lihat dulu ya mengarahkan pembelajaran. Ya. Jadi selama setahun ya. Itu saya satu semester Pak, satu fase, karena kan kelas 11 sama kelas 12 itu kan satu fase Pak. Jadi karena saya kalau ngajarnya kelas 11 sama kelas 12, maka saya jadikan satu fase. Tidak ada lengkap semua ya Bu Lili ya? Alhamdulillah Ya, insya Allah. sebenarnya ada oke lah, saya percaya sama Bu Lili ini. Yang kayak gitu Pak. Iya, kamu selain ini kan udah percaya lah. Nanti saya lebih fokus ke pelaksanaan observasi kelasnya ya, pas real di kelas ini. Maka Bu Lili nanti yang direncanakan sesuai dengan apa yang ditampilkan nanti di depan kelas. Jadi saya ingin nanti Bu Lili itu yang mengajar tuh kegiatan itu yang saya fokus dulu ya Bu Lili ya. Semua bisa. Oke, ini pertama udah laporan PKG lengkap ya. Ya. Modul 1 aja. Modul 1. Modul kan Pak buat yang satu kali tampil. Ya. Cuma di sini saya lupa Pak belum bikin LKPD-nya. Baru modul sama apa namanya bahan materi ajarnya aja. Dilengkapi yang berapa ya. Kemudian nih kami mengajar ya. Lengkap ya. Siswanya ada kasus nggak Bu? Wah ada. Kalau siswa saya ada kasus Pak. Lihatnya di sini. Oh, ini KPM ya. Maksudnya siswa setiap kelas yang saya ajar. Ibu kan Apa sebagai wali anaknya kelas. saya ajar? Wali Ya kelas. ada. anak saya. Sebagai wali kelas. Ada. Coba diceritakan salah satu kasus ya, yang menurut Ibu yang lebih. Kalau saya kan sekarang anaknya PKL Pak, karena PKL. anaknya PKL jadi saya biasanya langsung home visit aja. Aku home visit. Nah kalau yang parah itu yang pertama itu paling ini nih Pak namanya Rido. Ya, kenapa nih? Dia tuh nggak pernah PKL selama 2 minggu. Jadi saya kemarin itu datang waktu tanggal 13 September itu sama Bu Gina BK sebagai BK-nya, nemuin orang tuanya langsung ke rumah. Solusinya apa ini? Solusinya yang didapat ya anak itu diberi kesempatan untuk PKL lagi. Dan sampai sekarang saya kontak ibunya, saya kontak pembimbing PKL-nya. Kebetulan Bu Haji ini ya Pak, itu anaknya berangkat. Nah itu. Terus anak saya itu ada lagi Pak nih permasalahannya, dia kecelakaan kerja pada saat PKL. Ada itu. Terus Saya juga udah home visit ke rumahnya sama seluruh orang-orang TP lah gitu istilahnya, mulai dari kaprobnya, guru-guru produktifnya, karena kan ini menyangkut apa ya, menyangkut ibaratnya dia kecelakaan di tempat kerja gitu pada saat PKL, jadi nggak mungkin kalau saya sendiri yang datang ke sana gitu.
Jadi saya minta bantuan kaprok dan yang lainnya itu temenin ke sana. Itu kecelakaannya dia itu kena percikan gerinda. Sebenarnya anaknya ini mengaku ini kesalahan saya. Karena sebenarnya saya sudah pakai kacamata, cuma tuh antara apa ya, pada saat mengelas tuh jadi tabrakan tuh Pak. Jadi kena mata. Itu sampai beberapa kali dia harus bolak-balik ke rumah sakit Mitra untuk mencabuti yang ada di mata itu. Jadi sekarang masalahnya udah bisa diatasi ya? Udah, anaknya udah sembuh sekarang, udah mulai PKL lagi. Ya, demikian Bu ya yang Perlu nggak buktinya? ya, nanti, Nih, ada fotonya tuh. ya ada. Ya nanti saya cek ini. Ya. Sekarang kita lanjut ke masalah supervisi yang akan kita lakukan Ibu ya. Ini kan masalah prime. Saya karena Ibu sudah membuat semua perangkat pembelajaran dan yang lainnya, saya ini untuk supervisi yang akan kita lakukan. Kira-kira kapan kita akan melakukan supervisi? Insya Allah minggu depan Pak. Saya cek lagi, karena kan kalau kelas 12 tuh kayaknya sepertinya tidak memungkinkan, jadi saya ngambilnya kelas 11. Cuma kalau ngambil kelas 11 saya lihat dulu, kan ada blok tuh Pak. Jadi kan milih kelas yang lain. Gitu. Oke Bu, nah ini kita mau menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu bisa menjelaskan sesuai dengan apa adanya Bu. Ini sesuai dengan modul yang akan Ibu sampaikan nanti ketika supervisi di kelas ini. Siapa Ibu ya? Siap. Nah ini sama nih. Bisa nggak Ibu menjelaskan identitas mata pelajaran Ibu? Bisa. Ya, coba di. Ya identitasnya matematika loh Pak, mata pelajaran, mungkin seperti itu. Ya. Kemudian selain mata pelajaran mungkin alokasi waktunya. Ya. Kemudian alokasi Ini waktu. fokus ke ini ya, nanti yang akan disupervisi yang satu kali pembelajaran itu. Ya. Yang akan nanti saya amati. Ya, Nah, kemudian cap. ceweknya ada ceweknya tentang matriks. Trik ya. Bisa ya dalam satu kali pertemuan itu. Ya kan bisa ngambil sub-sub materinya aja. Ya. Kemudian elemen CP-nya dulu. Ada elemen CP-nya, matriks bilangan berarti. Ada. Nanti ada tujuan pembelajarannya ya. Ya, Alur tujuan pembelajaran ada. Ada di sini ada. Kemudian, nah hubungannya, bisa nggak Ibu menghubungkan nanti pembelajaran itu dengan profil pelajaran Pancasila? Oh, Sikapnya, sikap siswa dengan. sikapnya. Kebetulan kan waktu pada saat pembelajaran kan saya membuat kelompok-kelompok nih Pak. Nanti ya. Mungkin dari kelompok-kelompok itu ya yang pertama nih akan terjadi kerjasama, Diskusi. itu ya. Gitu. Diskusi mungkin pengerjaan tugas yang mandiri gitu ya. Ya. Nanti bisa ya dimunculkan nanti. Insya Allah. Oke. Nah bisa nggak Ibu nih untuk yang intinya nih. Bukan materi Nah, nggak langkah-langkah nih. Langkah-langkah pembelajaran. Oh oke. Bisa nggak Ibu jelasin secara ringkas langkah-langkah pembelajaran? Langkah-langkahnya kebetulan ambilnya model dulu ya. Apa Ya. sih model yang akan saya gunakan gitu? Kebetulan saya di sini ngambil modelnya PBL nih Pak, problem based learning. Ya. Itu langkah-langkahnya itu ada 5 kalau tidak salah. Yang pertama itu langkah-langkahnya itu memberikan masalah dulu, biasanya ditampilkan video atau apa gitu, atau materi-materi itu dalam bentuk video atau gurunya menerangkan seperti itu. Kemudian yang kedua ya gurunya membuat kelompok. Setelah membuat kelompok ya yang langkah berikutnya ya gurunya membimbing gitu, membimbing siswa-siswa pada saat kerja kelompok itu. Itu ya yang akan Ibu sampaikan nanti ya. Insya Insya Allah bisa Allah. ya. Nanti kan saya lihat perencanaan dengan tampilan apakah ada sinkron. Kemudian ini cara Ibu menilai hasil belajar itu gimana? Ya tadi saya akan memberikan LKPD apa ya? Ya. Memberikan soal dalam bentuk LKPD, nanti saya bagikan ya pada saat itu. Oke. Itu. Kemudian ini Bu, sumber belajar ini berupa apa aja Bu ya? Sumber belajarnya yang pertama buku. Kemudian mungkin saya akan insya Allah nih Pak ya kalau nggak ada kendala, mungkin saya akan
video Oke, pembelajaran. itu bagus. Ya. Saya nanti ya ditampilkan video Insya pembelajaran. Allah kalau nggak ada kendala ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Siapkan nanti yang fokus. Ada lagi yang lain? Buka paket mungkin? Ada kan tadi ngomong. Udah. Kemudian juga Udah selesai. itu foto apa? Siswa nanti Ya itu ada. videonya saya nggak buat sendiri tapi saya ngambil dari YouTube gitu. Ya. Ya ini ya kesepakatan kita itu ya. Oh iya, Nanti kesepakatan awal dengan apa yang ditampilkan nanti mudah-mudahan sinkron. Nah sekarang saya mau nanya dulu, Ya. apakah kalau CP sama tujuan itu pastilah Pak ada tuh di dalam modul. Ya. Tapi yang namanya modul kan selama ini tidak ada aturan baku. Yang sering saya lihat itu di modul-modul itu jarang loh Pak yang namanya menentukan alur TP-nya ada di situ tuh jarang. Menentukan KKTP-nya yang ada di dalam modul itu kadang jarang. Makanya untuk alur sama KKTP itu di sini saya tidak masukkan ke modul. Adanya di perangkat yang saya buat, di situ saya sudah buat bagian-bagiannya gitu. Jadi gimana? Yang apa yang modul ini adalah yang akan diajarkan modulnya aja. Sedangkan yang lainnya di ini aja di Ya perangkat. maksudnya walaupun Nggak di perlu sini tidak ada, Nggak perlu. Hanya ini nih aja. walaupun di sininya tidak ada. Ya karena kan, Kan ada yang dilihat di sini di perangkat ada kan? iya di perangkat Nggak yang perlu, tadi yang nggak perlu. ini. Di sini hanya Sini modul paling ajar. tujuan itu kan, kalau tujuan itu kan pasti apa ya, ada ya. Kalau tujuan CP juga pasti harus ada gitu ya. Profil pelajar Pancasila juga pasti ada gitu Ya. di modul. Tapi kalau yang namanya alur, KKTP itu kan tidak selamanya Adanya di modul. perangkat. Ada yang di perangkat Ya, semua apa? saya. Di perangkat nggak apa. Penting yang di sini aja nggak apa. Ya, nggak usah di semua dimasukin. Ya ini hanya sebagai bukti nanti untuk saya ketika diminta nanti bukti supervisi. Sedangkan ini adalah untuk sekolah nanti. Silakan. Oke. Mungkin ada buktinya. Itu ya. Ya demikian diskusi kita untuk pra observasi. Mudah-mudahan lancar ya ketika kegiatan. Oke Bu ya, demikian kita akhiri ya. Iya, tapi Assalamualaikum. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.